organisasi kampus itu relevan gak ya sama diri kita, atau relevan gak ya sama apa yang kita fokuskan? Karena relevansi berarti berkaitan dengan dirinya sendiri, apakah dia mampu menjalani atau enggak. Selain kita melihat kemampuan dari diri kita sendiri, juga kita harus melihat kebutuhan dari teman-teman yang tergabung di dalamnya juga. Magang ini keterkaitannya dengan hard skilling gitu. Nah, kalau organisasi itu dengan soft skilling. Untuk mencapai tujuan utama itu, tentunya kita harus mencapai beberapa key result, atau dalam hal ini adalah misi. Nilai antara panitia dengan nilai mahasiswa biasa itu berbeda. Itu ada poin plus bagi dirinya. Poin pentingnya adalah diperlukan yang namanya sinergitas gitu antara dua arah, baik itu dari organisasinya ataupun dari pengurus, agar apa? Tercapai yang namanya benefit bagi kedua belah pihak gitu. Halo Sobat Statun, balik lagi bareng kita di podcast yang selalu nemenin kamu berpikir tapi tetap santai. Di episode kali ini kita bakal ngebahas hal yang deket banget sama dunia anak muda nih, apalagi di kalangan akademisi, khususnya kalian yang aktif organisasi. Nah, karena kemarin kita udah ngomongin terkait relevansi organisasi ya, jadi sekarang kita kulik lebih detail tentang berjalannya organisasi, especially di Himasta dan Himatepa. Jadi langsung aja kita sharing nih Kak. Kalau ngomongin organisasi, itu satu hal yang gak bisa dilewatkan adalah budayanya. Budaya organisasi, culture. Anak sekarang bilangnya culture nih. Culture-nya Himasta Himatepa bakal kita kulik nih hari ini. Karena budaya organisasi itu kan ibarat kompas yang bakal nentuin organisasi tersebut arahnya kemana dan seperti apa ke depannya. Jadi menurut kahim-kahim di sini nih, kahim-kahim nih ya, culture organisasi yang sehat tuh kayak gimana? Dan cara ngejaga culture-nya organisasi itu gimana Kak kira-kira? Biar tetap berjalan dengan baik dan juga sehat sesuai dengan arah kompas yang udah ditentuin tadi. Oke. Dari Kak Yahya coba gimana? Dari aku dulu. Oke. Dengan bagaimana culture, budaya organisasi yang sehat nih. Nah, sebenarnya disclaimer dulu ya, ini nggak menyinggung organisasi manapun, tapi ini dari perspektif atau evaluasi pemikiranku terhadap organisasi yang seharusnya bagaimana untuk saat ini nih. Nah, jadi organisasi yang sehat itu yang pertama nih, organisasi yang memberdayakan pengurus, yang artinya adalah organisasi yang ngasih kesempatan ke pengurus-pengurusnya untuk berkembang. Nah, karena itu menjadi poin penting banget. Kenapa? Karena di kondisi saat ini seringkali kita melihat organisasi-organisasi yang berfokus hanya pada pengoptimalan program dan sering lupa akan yang namanya memberdayakan pengurus, atau istilahnya apa ya, membekali pengurus itu agar bisa melanjutkan program itu ke depannya. Nah, kenapa? Ketika kita nggak membekali pengurus dan hanya berfokus pada pengoptimalan program, hasilnya adalah di periode depan program itu akan mati, atau program itu malah nggak akan seoptimal dari periode ini atau periode lalu gitu. Nah, itu di yang sehat itu organisasi yang memberdayakan pengurus. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, ada banyak poin kayaknya nih, seru nih. Kita sering kali nih lihat video-video TikTok nih pada saat forum musyawarah atau forum rapat yang sering kali datang nih senior yang intervensi gitu. Nah, ini terjadi ya. Memang, dan mungkin itu memang nggak cuma video-video aja Kak, tapi terjadi juga di lingkup kita terkait dengan senior yang intervensi tadi datang. Bukan rahasia umum. Betul, bukan rahasia umum. Di organisasi yang sehat itu balik lagi, organisasi yang dimana senior ini sudah tidak waktunya lagi untuk intervensi, tapi seharusnya mendukung gitu lah. Ya minimal pendanaan lah gitu. Gitu ya. Dia organisasi yang sehat begitu kalau dari perspektifku. Oke, jadi emang peran dari alumni yang mengintervensi ini juga sangat berpengaruh ya terhadap jalannya organisasi yang baik dan sehat juga. Tapi menurut Kak Randy nih, gimana terkait dengan, mungkin juga boleh menanggapi terkait dengan alumni yang intervensi tadi? Untuk agak sensitif ya topiknya di sini, agak sensitif ya. Lumayan sangat sensitif terkait dengan intervensi itu. Mungkin emang ada beberapa bukan demis,
alumni-alumni lah ya di organisasi lain mungkin Ya, organisasi lain. yang secara tidak langsung itu tidak mengintervensi tetapi memberikan beban moral seperti gitu kan Beban moral. beban moral yang sesuai dengan keinginan mereka. Itu yang kadang-kala sering terjadi. Mungkin saya ingin menanggapi sedikit saja ya Boleh. agak sensitif. Iya, agak sensitif ya. Mungkin terkait dengan organisasi yang sehat itu ya ada contoh hal implementasi yang sangat-sangat sering kita temuin terkait dengan kita bisa membedakan organisasi itu apakah organisasi yang sehat atau tidak. tidak. Gampang. Lihat aja gimana mereka ketika ngadain acara. Apakah on time kah? Apakah enggak? Karena acara on time itu dapat terjadi akibat sebelum-sebelumnya. Panitia-panitia sudah terbiasa on time. On time itu nggak mudah loh. Betul banget nih, betul banget. Susah banget. Dan itu nggak sehari 2 hari langsung bisa kita on time. Enggak, tapi itu emang dari segi kebiasaan yang dibiasakan. Maka dari itu ketika kita lihat organisasi yang sering molor, sering nggak tepat waktu, itu udah jelas, udah dapat kita lihat pasti rapat sebelum juga sering Seperti molor, itu ya. persiapan molor. Betul banget. Itu yang emang bener-bener dari Himatepa sendiri itu saya pengen bener-bener kayak ngilangin lah, minimal ngurangin lah dengan betul. hal itu. Karena menurut aku sebagai anak organisasi juga nih Kak, terkait dengan waktu yang nggak on time itu sudah budaya yang mengakar. Iya. Dan mungkin sedikit susah dihilangkan. Karena pasti dari mungkin saya sendiri pernah mikir juga nih Kak, kayak ini mah remindernya jam 7 paling mulainya jam 8 nih. Betul. Udahlah berangkat aja jam 8. Nah, hal-hal seperti itu benar-benar perlu dihindari. Salah satunya dengan cara ketika kita reminder jam 7 ya jam 7 mulai gitu. Iya. Kita tanamkan dari situ dulu mungkin ya. Kayak hal-hal seperti itu, hal-hal sekecil itu reminder lah. Itu harus benar-benar dilaksanakan dulu gitu biar nggak menjadi mengakar tadi budaya terkait dengan nggak on time-an teman-teman. Nah, masih ngomongin culture lagi. Culture, kita nganggapnya yang keren ya Kak, culture. Selain culture on time, ada juga yang nyambung ke nilai kekeluargaan. Dalam satu organisasi, banyak kepala di organisasi dengan karakter yang bermacam-macam, sifat yang bermacam-macam. Pastinya kita harus mengeratkan hubungan kekeluargaan antara orang-orang tersebut yang pasti beda-beda banget dan namanya konflik juga nggak bisa dihindarin. Itu menurut kalian organisasi saat ini tuh masih punya rasa kekeluargaan nggak? Yang baik gitu atau udah mulai tergeser sama yang namanya target dan formalitas? Itu boleh jawab dulu? Boleh, Kak Redi dulu boleh, silahkan. Terkait kekeluargaan. Ini benar-benar dicantumkan di visi saya dan saya benar-benar mau nyiptain kekeluargaan karena gini, kita mahasiswa itu sudah bukan lagi caranya untuk secara otoriter menjalankan sosial secara otoriter seperti kayak anak SMP. Kamu wajib jam 7 kaos kaki panjang. Iya, betul banget. Untuk orang yang wajib kaos kaki panjang dan sebagainya, terus dimarah-marahin lah. Betul. Benar kan sering kan? Iya. Misalnya persami sering dimarahin dan Iya, sebagainya. betul banget. Dikirim ke barak. Ya itu programnya KDM ya. Itu kalau ke barak udah beda lagi tuh. Beda itu beda. Nah, jadi kekeluargaan di Himatepa satunya. Saya itu salah satu orang yang mewajibkan setiap divisi itu harus itu ada bonding terkait dengan dirinya. Karena gini, komunikasi suatu program itu berjalan dengan baik apabila ada komunikasi yang baik juga. Betul. Setuju. Nah, komunikasi yang baik itu ibarat 2 jari. Ini si A, ini si B. Ini dapat erat dengan satu tali. Bagi tali dapat erat. Tali itu apa? Komunikasi. Beda swasti ketika meminta tolong ke saya dengan minta tolong ke Kayak ya, beda dong. Lebih segan kemana? Lebih segan ke kayak ya dong, karena ya, di lingkup yang sama. Lebih bukan segan menghormati, tapi lebih gak enak ke siapa? Lebih gak enaknya ke Kak Rendi dong, karena mungkin bisa dibilang kita mungkin jarang berkomunikasi gitu ya, karena kan jarang ketemu. Kalau sama Kak Yahya kan lebih sering ya untuk oke, udah satu lingkup yang sama. Berarti kalau minta tolong ke saya berarti gak enak kan? Gak enak dong. Ketahan-tahan nih, kan? iya betul. Kayak ya udahlah. Iya, tolong. Aduh, tahu banget, jangan-jangan saatnya kesebar ini tolong himnya. Nah, itu yang kita terapkan di himpunan itu. Jadi, gimana supaya antara ketua divisi dengan anggotanya itu bisa dekat sampai keluarga.
ingat eh, rasa penghormatan itu muncul akibat adanya komunikasi. Iya, betul. Setuju, Tapi setuju. kadang-kadang saya kurang setuju terkait dengan orang yang ngomong jangan terlalu dekat nanti gak sopan. Iya, betul. Karena sering gitu kan. Ada pasti. kan? Berpikir juga. Kadang kita juga, ini sebagai aku nih Kak ya. Karena aku emang anaknya friendly itu gitu ya, Betul. seceria itu gitu. Kadang juga untuk dekat sama orang masih punya rasa takut yang aduh nanti orang-orang menganggapnya aku keterlaluan nggak ya. Misal dengan Kak Eha nih, oh mungkin aku udah sering bercanda kayak Him tolongin toh Him gini-gini gitu. Tapi mungkin dari Kak Randy, perspektif orang lain pasti akan kayak nih anak kok nggak sopan sih sama Kak Himnya. Nah itu masih juga ada rasa takut, betul tuh? Ya berarti masih ada kan? Pasti, Pasti kan? pasti. Nah, memang, tapi gimana kita menyikapi hal tersebut? Apakah itu benar-benar berlebihan? Ketika berlebihan sudah over ini sampai kayak gini, kok kita deket tapi kok sampai berlebihan, baru kita tegur, sikap tegas kita keluar di situ. Jadi mereka tetap ada boundaries, tetap ada Iya. halangan. Nah itu yang penting, yang terpenting dari organisasi itu yaitu kedekatan baik antar anggota, himpunan. Jadi jangan sampai ada jarak satu sama lain. Seperti itu. Makanya saya pentingnya bonding dari teman-teman divisi. Kemarin saya BPI baru bonding. Gimana nih? Jauh-jauh sih, yang nongkrong-nongkrong Oh. aja. Nongkrong-nongkrong Gitu. aja. Nongkrong-nongkrong Oke. aja. Maka, tapi kita nggak bahas proker di situ. Enggak, kita pure mengenal diri satu sama lain. Iya. Sharing ya di situ sharing terkait keseharian juga ya. Sebagai kakak tingkat dan sebagai keluarga, kita udah menganggap keluarga seperti itu. Oke. penting. Bonding ya. Bonding tapi Bonding. tetap ada boundariesnya. Gitu. Bonding itu ada boundaries. Nah, kalau dilihat dari teman-teman Dimas tah seperti apa nih? Oke, terkait dengan rasa kekeluargaan nih, yang sering kali hal ini dimasukin ke visi misi teman-teman pimpinan ya. Tapi kebetulan dari Mesta itu nggak dimasukin ke visi misi, tapi tetap kita upayakan tuh pasti. Nah, sini aku nggak akan ngasih argumen baru atau apa, karena aku 100% sepakat sama apa yang disampaikan Randy, terutama dalam aspek komunikasi. Karena apa teman-teman? Seringkali ketika kita menjalankan sebuah program dan di evaluasinya atau forum evaluasi yang sering dibahas adalah miskomunikasi atau Ya. miskoordinasi. Sepakat? Nah, tuh seringkali dibahas dan itu kok nggak hilang-hilang gitu loh Nggak masalah hilang-hilang. itu. Nah, jadi hal yang bisa kita upayakan adalah tentunya kita harus ngebonding tuh benar banget. Kita harus ngebonding dan juga gini teman-teman, mengenai bagaimana kita bisa ngebonding tapi kita juga memperhatikan aspek boundaries ini, yaitu dengan kita bedakan antara kedekatan organisasi dengan kedekatan di luar organisasi. Betul, Jadi setuju. Betul. kita lakukanlah kedekatan di aspek non organisasi gitu. Tapi kalau kita sudah membahas organisasi, kita profesional gitu. Betul. Nah, kenapa seringkali nih kita misal udah berhasil ya, bondingnya udah berhasil di non organisasi, udah deket banget. Nah, tapi pada saat menjalani organisasi yang terjadi adalah nggak enakan gitu loh, Nggak mau enakan. negur lah atau mau Iya, apa. Jadi betul. harus ada aspek profesional Ya. gitu di organisasi tersebut, walaupun organisasi tersebut menunjang aspek kekeluargaan. Iya, kalau bicarain terkait dengan bonding juga ya, menurut saya juga peran kadep Ya, itu betul. sangat penting banget. Sentral banget. Terlepas dari BPI, mungkin Ya. BPI mungkin punya kekeluargaan yang cukup dekat gitu, Ya. tapi untuk kadep dan anggotanya itu kan masih baru ya. Mungkin kalau teman-teman BPI kan rata-rata teman-teman yang satu angkatan ya kak. Ya. Jadi mereka mungkin untuk sharing atau apa masih udah nggak segan lagi lah, mereka udah buka-bukaan aja terkait bahas matkul dan lain-lain gitu. Tapi untuk teman-teman dari per departemennya aja itu kan udah beda ya angkatannya. Nah itu juga bonding yang perlu diperkuat sepertinya di situ ya kak ya. Terutama teman-teman kadep itu bagaimana cara membondingnya dengan teman-teman anggotanya itu juga perlu banget, karena emang ya udah lintas apa ya, lintas angkatan. Ya, Jadi betul. pasti teman-teman dari angkatan 24 juga mungkin kalau mau ngomong ke angkatan 23 segan, karena Ya. pasti mikirnya aku mau ngomongin matkul ini tapi udah nggak sama nih matkul yang dibahasnya nih gitu kan. Jadi teman-teman juga kadang segan gitu ya. Jadi dari BPI ke kadepnya kayaknya juga perlu nih mengajari bonding yang baik seperti apa nih ya. PR juga ini ya. Di Himatepa itu kita saya menekankan kepada anak-anak saya Mm-mm. terkait dengan di divisinya itu, grup kalian itu bukan cuma dipakai buat prokeran, bahas proker apain, proker terus
grup kalian itu pakai buat bahas cinta, sikat. Eh, Serius. Mantap Bahas banget tentang nih. matkul Mbak, ini ada matkul nih, bantuin dong, bantu tugas dong, mau Iya. nanya susah nggak dan sebagainya, ada laporan praktikum nggak, kasih, kami pasti bantu. Kami menekan di situ. Biasanya grup WhatsApp itu bukan sekedar pembahasan terkait dengan proker, Iya. tapi bahkan curhat, bercanda-bercanda di situ Iya. nggak apa-apa. Itu saya justru sangat menekankan. Kalau grup sepi, saya langsung keluar, biasanya langsung keluar. Ini kok sepi, kemana Iya, nih? teman-teman kemana nih gitu. Iya, kayak Lagi gitu. nugas kah? Lagi kesulitan kah? Ya, jadi Gitu kita ya. juga tahu mereka lagi ngapain. Seperti Iya, itu. Dan juga betul, ketika betul. mereka ada permasalahan, otomatis mereka nggak segan buat ungkapin. Iya. Ketika mereka udah dekat sama ketua divisinya atau dengan kahimnya sendiri itu. Menciptakan suasana yang fun juga ya Betul, di karena grup. Emang udah bikin males gak sih kayak kita udah mumet Iya. di kuliah, Kampus di masuk ke kuliah. organisasi mikirin A B C D. Iya, betul. Ini jadi bener-bener rumah kedua tuh emang jadi bener-bener mengajak, ayo organisasi ini tim, bukan Iya, suatu organisasi aja tapi bener-bener tim, ayo kita bareng-bareng yuk. Setuju itu. Ini tuh berarti nanti di teman-teman Himasta juga boleh ya nge-share tugas kalkulus di grup Himasta kabinet gitu ya. boleh. Salah Dibantu satu- ya? Salah satu bentuk pemberdayaan nggak? Pemberdayaan, Iya. iya. Nanti Iya, teman-teman benefit dari Litbang Mikat bisa bantu tuh kira-kira penyelesaiannya seperti Boleh. apa. Ini hal menarik juga. Hal menarik juga. Abis ini saya awalin deh untuk nge-share tugas saya di situ ya, di grup kabinet ya gitu. Nih, kalau ngomongin terkait organisasi yang terdiri dari banyak orang, pemikiran yang beda, karakter yang beda, sifat yang beda dan lain-lain, pasti ada yang namanya konflik. Betul. Mau sekekeluargaan apapun dari organisasi, yang namanya konflik tuh nggak bisa dihindarin. Betul. Nah, kalau di Himasta sama Himatepa ada nggak sih strategi yang efektif untuk menyelesaikan konflik di organisasi nih? Oke, ini dari siapa dulu Boleh nih? dari dari yang- Himasta oh, dulu, iya, dari iya. Himasta dulu gimana nih? Kalau dari Himasta ya terkait dengan bagaimana kita menyelesaikan konflik nih. Yang pertama kita ada yang namanya sebuah flowchart atau alur berpikir atau sebuah sistem yaitu analisa kondisi nih yang biasa dilakukan teman-teman PSDM. Nah, Betul. analisa kondisi ini meliputi penyelesaian masalah ketika terdapat konflik. Nah, itu terdapat sebuah agenda yang namanya lapor PSDM itu. Jadi ketika memang ada sebuah konflik entah itu antar anggota atau kadip ke anggota atau malah kahim dengan anggota, tuh teman-teman PSDM yang akan bertindak. Nah, penyelesaiannya adalah dengan kita selaraskan di setiap organisasi pasti ada yang namanya visi dan misi. Betul. Nah, visi misi ini menjadi sebuah tujuan yang harus kita tuju bersama atau sepakati bersama bahwasanya arah gerak kita ke sini loh. Jadi ketika terdapat konflik kita sepakati bareng, kita bahas bareng bahwasanya arah gerak kita itu pada visi misi gitu. Jadi orientasinya ke visi misi gitu. Aspek Oke. penyelesaiannya. Satu tujunya itu visi misi tadi. Betul. Kalau dari Himatepa gimana nih? Berarti Terkait menanggapi konflik. terlebih dahulu terkait dengan Himasta atau Boleh boleh banget dong. secara agak langsung tuh mengingatkan ayo balik lagi yuk ke Ya, tujuan kilas bersama. balik ya, balik lagi lu. Kita tujuan awalnya apa? Seperti itu. Mungkin kalau dari Himatepa sendiri itu yang pertama saya sebagai ketua himpunan saya ikut memantau semua divisi karena saya masuk ke grup semuanya kayak gimana likunya. Jadi seenggaknya saya tahu ya, apakah ada masalah dan tidak, itu pertama. Yang kedua, semua anggota-anggota PSDM itu ikut juga masuk dipecah, ada yang masuk ke divisi ini untuk ikut memantau juga apabila ada konflik. Ketika ada konflik itu saya memberikan ruang PSDM untuk bergerak hampir sama seperti Himasta. Biarkan mereka bagaimana menyelesaikan konflik. Nah, yang saya tekankan terkait dengan teman-teman PSDM, pertama, jangan pernah ambil kesimpulan langsung. Yang pertama. Yang kedua, ambil dua sudut pandang dari Kedua dua orang belah itu. pihak yang Dua berkonflik belah ya, itu. betul. Jangan mandang ini teman aku lebih dekat. Ya. Ini anggota baru, enggak, jangan. Kalian benar-benar harus objektif, kalian harus benar objektif. Yang ketiga, ketika telah memahami dua sudut pandang ini, oh ini salahnya ini, oh ini, baru kita bahas. PSDM mana PSDM pasti ngebahas, oh ini gimana solusinya, baiknya gimana. Akhirnya kita lakukan mediasi terlebih dahulu. Apabila mediasinya tidak berjalan dengan mulus, baru seketika saya coba untuk turun langsung mengetahui, ayo gimana nih permasalahannya apa, coba kita ini udah berjalan lama loh, ayo toh kita bareng-bareng toh ngapain, satu teman itu
satu musuh itu masih terlalu banyak, sedangkan 1000 teman masih kurang, kayak gitu. Seperti itu mungkin. Lebih ke pendekatan personal terlebih dahulu, melihat dua sudut pandang. Mirip ya dari Himasta dan Himatepa, jadi melalui yang namanya PSDM, Departemen PSDM, untuk menyelesaikan masalahnya. Jika tidak ditemukan mediasi yang berjalan dengan baik, baru kahimnya jalan. Oke, untuk konflik nih, masih ngomongin lagi organisasi dan culture nih. Aduh, banyak banget kayaknya. Kita ngobrolnya banyak banget nih hari ini. Setiap organisasi, setiap anggota pasti punya yang namanya kesempatan yang sama, dan itu harus banget, harus sama rata di kesempatan yang sama. Nah, kalau dari kakak-kakak Kahim sendiri nih, bagaimana kalian itu bisa menyamaratakan kesempatan yang ada di organisasi kalian untuk menyamaratakan semua anggota punya kesempatan yang sama, dan bagaimana kalian memastikan hal tersebut untuk anggota kalian sudah benar-benar sama rata kesempatannya nih? Dari Kak Randy dulu nih, gimana nih? Oke. Kalau saya kembali lagi kepada potensi diri orang dan juga bukan kualitas, seperti apa ya? Bukan ciri khas apa ya? Jati diri jadi seorang itu. Kita itu tidak menyamaratakan, tapi menempatkan orang pada tempatnya. Oke. Ada kesempatannya. Adil itu bukan berarti harus sama. Betul. Bukan, tapi bagaimana kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang pertama. Tuh. Jika ada si A itu berpotensi di bidang A, kita tempatkan di situ. Jika si B berpotensi pada tempat B, kita tempatkan di situ. Dan C juga sampai dengan Z sebagainya itu. Nah, itu kita perlu memahami terlebih dahulu. Kita tidak menyamaratakan, tapi menyimpan seorang itu pada potensi dirinya. Betul. Seperti itu. Karena itu juga menurutku bakal berkaitan dengan aspek berkelanjutannya ya. Betul. Ketika dia ditempatkan di tempat yang memang itu dia berpotensi, pasti dia menjalannya juga nggak berat. Betul. Pasti enjoy. Dia pasti enjoy. Kinerjanya dia pasti juga baik. Pasti bagus. Nah, betul. Nih kalau dari Himasta seperti apa? Oke, kalau dari Himasta nih, sebetulnya banyak banget perspektif soal penyetaraan kesempatan. Itu banyak banget perspektif. Dan gak ada yang benar dan gak ada yang salah, karena balik lagi kepada kondisi organisasi itu. Ya. Nah, kalau kita bicara nih dari kondisi dari Himasta Unimus tuh kita lakukan penyetaraan kesempatan dengan yang namanya pendekatan machine learning. Wes, itu keren kayak nih. Machine learning. Iya, jadi kayak pendekatan ilmu statistik gitu. Saya pernah belajar machine learning loh, serius. Pernah belajar pakai Microsoft nggak sih? Iya, ya kan? Iya bisa. Jadi kita terapkan nih, Ren. Kita terapkan ilmu statistik ke organisasi. Salah satu contohnya adalah dengan penyetaraan kesempatan ini gitu. Ya. Bagus banget ya. Tapi ya sesuai prodinya. Iya. Tapi ya kita nggak bisa. Kita nggak bisa yang namanya mengesampingkan yang namanya aspek keadilan yang disampaikan tadi. Setuju. Oke, Himasta cukup bagus ya. Apa ilmu yang sudah didapat selama ini diterapkan di organisasi. Sesuai banget sama prodinya. Bagus nih. Nah, ini kayaknya satu terakhir yang bakal kita bahas di episode kali ini. Ini menarik banget nih, terkait ini mempertanyakan kekahiman kalian nih. Kekahiman kalian nih gitu. Kita ini lagi main kahim-kahiman. Kayak lagi main kahim-kahiman ya di sini ya. Nah, di era sekarang nih Kak, banyak banget yang nanyain, masih layak nggak organisasi Himasta dan Himatepa untuk dilanjutkan? Ini kan menanyakan kekahiman kalian ya gitu ya. Nah, ada nggak indikator bahwa organisasi tersebut tuh masih layak untuk dipertahankan dan dikembangkan? Mungkin ini berdiskusi juga mungkin buat bekal teman-teman di periode selanjutnya gitu. Ini kepada tuan rumah terlebih dahulu, boleh tuan rumah. Jadi gitu, ketika kita membahas mengenai aspek keberlanjutan dari organisasi, tentu tidak jauh dari namanya kaderisasi. Nah, kaderisasi adalah tanggung jawab teman-teman. Nah, dan juga gini teman-teman, sebuah stigma lagi-lagi dari senior, stigma positif dari senior, bahwasanya organisasi dikatakan baik itu bukan hanya di periodisasi sendiri, tapi dari aspek keberlanjutan periode depan. Apakah tetap optimalkah atau bagaimana? Jadi balik lagi memang kepada aspek kaderisasi ketika memang kita membahas apakah layak Himasta ya. Jadi Himasta untuk dilanjutkan periode depan.
Ya, kita balik lagi nih ke teman-teman yang akan melanjutkan nih. Dan termasuk juga Swasti. Apakah layak Aduh. Himasta untuk dilanjutkan periode depan gitu nih? Swasti gimana ya? Aduh, kena Ini juga nih. Awan jadi moderator nih. Moderatornya gantian, kayaknya gantian nih ya. Nanti diintervensi gak dibilang soalnya. Oke, kena juga ya sekarang saya sebagai moderator gitu. Melihat aspek kelayakan, kalau dilihat dari saya kan baru join 1 periode ini. Iya, betul. Dilihat dari setengah periode lah saya baru berjalan ya. Menurut saya masih layak untuk dilanjutkan. Karena mungkin dari sistem seperti KPI yang sudah berubah menjadi OKR, itu menurut saya juga salah satu hal menarik yang itu dibudayakan di Himasta, yang nantinya juga pengennya kita sebarkan luas, nggak cuman ke teman-teman di Matepa juga nih. Tapi kalau bisa sistem itu, kalau memang itu menurut kita lebih baik, ya kita sebarkan lebih luas lagi, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Dan menurut saya masih banyak hal-hal lain yang emang harus dipertahankan dan dikembangkan lagi, baik dari segi prokernya atau segi dari kinerja teman-teman angkatan 24. Itu juga masih patut banget untuk dipertahankan dan untuk melanjutkan periode setelahnya ini, selanjutnya gitu ya. Oke, saya kembalikan lagi. Jadi moderatornya jadi kayak ya. Kita yang menanyakan moderator ya. Gini, kalau menurut saya seperti itu. Tapi kembali lagi untuk menurut kayak nih. Ya, jadi dengan semangat yang disampaikan Swasti tadi nih mengenai bagaimana ide-ide untuk Himasta periode depan, tentu hal itu sudah sangat layak lah. Jadi salah satu indikator yang memang menjadi Himasta ini memang layak untuk kita lanjutkan periode depan itu. Salah satunya itu semangat penerus gitu. Semangat penerus ya. Nyolong kahim pasti. Waduh. Ini pertanyaan sensitif ya kalau diobrolin di podcast kayaknya. Kalau dari kalian ini gimana Himatepa untuk keberlanjutannya? Ya, untuk Himatepa keberlanjutan kita balik lagi nih kepada pemikiran kita dulu. Kan pemikiran tuh ada yang namanya fixed mindset dengan grow mindset. Betul. Bener kan? Betul. Untuk fixed mindset itu ketika kita nge-stuck nih, kayaknya udah nggak bisa dilanjut deh. Itu fixed mindset. Tapi kita grow mindset, periode depan pasti lebih bagus, pasti lebih meningkat. Itu yang harus kita pikirkan dari sekarang. Baik dari angkatan kami yang akademis nanti Agustus ya. Alhamdulillah. Agustus gak sih? Berapa bulan lagi nih ya demisnya bentar ya? lagi. Maupun dari angkatan 24 kayak gitu. Kalau kita udah berpikir sebagai calon-calon demis, ini udah nggak layak, ini udah nggak bisa dilanjutin, ini udah jelek terus. Nanti kedepannya menularkan pemikiran yang sama kepada adik-adik, menurunkan semangat. Betul. Jadi kita otomatis kita bilang wajib lanjut. Kita harus melanjutkan himpunan teknologi pangan ini menjadi lebih baik lagi, terus berkembang, jadi lebih baik. Seperti itu. Berarti BP ini sangat mantap ya, karena mereka juga harus memotivasi anak sebanyak itu satu kabinet untuk mereka berani dan mampu meneruskan untuk periode selanjutnya. Kita lihat ya teman-teman, periode selanjutnya Himasta dan Himatepa akan ada podcast part berapa itu ya? Nanti kita lihatlah kahim-kahim yang akan duduk di depan ini siapa, seperti itu. Mungkin untuk episode 2 kali ini diskusi kita cukup sampai di situ dulu terkait dengan strategi ya, culture. Kita balik lagi culture dari organisasi. Keren nih. Oke, buat kalian yang lagi aktif organisasi, semoga obrolan ini bisa jadi bahan refleksi dan motivasi biar makin semangat berkontribusi dan juga berinovasi. Terima kasih udah dengerin sampai akhir, dan jangan lupa follow podcast ini dan share ke teman-teman kamu yang butuh inspirasi dalam organisasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay curious, stay impactful.